Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagum Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Terima kasih untuk teman-teman yang sejauh ini terus mendukung saya ya. Untuk teman-teman, terima kasih. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa adapun yang saya sampaikan termuat ada kebenarannya, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu pencerahan di hatimu, bukan karena sayanya, karena saya manusia biasa ya. Nah, dan untuk teman-teman yang banyak sekali dapat komen-komen negatif ya, celaan, makian, hinaan, dan juga sanggahan, lalu mempertanyakan pertanggungan jawaban dari saya mengenai konten dukun. Di sini saya akan sampaikan ya penjelasan dari saya tentang pertanyaan-pertanyaan, sanggahan-sanggahan atau tuntutan pertanggungjawaban. Baik, tapi teman-teman ingat ya, saya tidak pernah bosan mengingatkan bahwa ini semua tidak kebenaran mutlak, karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita semua harus mengkaji, mengolah kembali ya. Ini hanyalah referensi dari saya, hanyalah referensi. Allahu a'lam bishawab. Baik teman-teman, sungguh sangat luar biasa variatif manusia, sunatullah ya, bahwa setiap manusia memiliki pola pikir, sudut pandang yang berbeda-beda tergantung apa yang dia miliki dalam segi tingkat ilmu, pemahaman ya, dan niat manusia, etikat manusia tidak bisa ditilai oleh manusia yang lainnya. Karena itu mutlak adalah kegoiban, yang goib itu hanya Allah yang bisa melihatnya. Nah, untuk teman-teman semua, saya di kali ini akan menjelaskan mengenai konten dukun yang saya sampaikan, dan juga mengenai ustadz akhir zaman yang juga menyampaikan tentang dukun ya. Dulu sebelum 15 Ramadan terlewati, semua ramai heboh dengan kabarnya dukun akan terjadi di 15 Ramadan tahun ini. Para ustadz akhir zaman menyampaikan ya, dan saya pun akhirnya menyampaikan juga karena atas dasar subscriber, followers yang meminta bagaimana tanggapan saya. Nah, tapi setelah itu terlewat, sudah berlalu, ternyata dukun tidak terjadi 15 Ramadan yang sudah berlalu kemarin, Jumat yang lalu. Lalu semua berbelok arah, semuanya jadi mencaci, memaki, jadi against ya. Jadi akhirnya mencemooh para ustadz akhir zaman gitu ya. Nah, termasuk saya juga pribadi. Tidak apa-apa. Tapi begini teman-teman, yang ingin saya jelaskan adalah seperti ini. Kalau saya pribadi, jika benar teman-teman menyaksikan konten saya dengan seksama, baik dan benar, per kata, per kalimat, dan full videonya, maka teman-teman bisa mengambil inti apa yang saya sampaikan. Dan di setiap video saya tidak pernah mengatakan bahwa dukun akan terjadi 15 Ramadan. Kalau tidak percaya, boleh lihat, silahkan, dan boleh buktikan ada tidak kata-kata saya di video baik dukun yang satu, baik penjelasan dukun yang kedua, ataupun yang terakhir kemarin ya, yang saya pasang thumbnail dukun diundur. Nah, ini juga akan saya jelaskan teman-teman. Kebanyakan teman-teman hanya melihat thumbnail, kesal, lalu berkomentar, tidak menonton video dengan lengkap. Nah, teman-teman, mohon maaf, ini saya harus jelaskan kembali ya, bahwa di situ ketika saya bilang, saya akan bahas dulu soal diundur. Saya menulis dukun diundur, itu ada tanda tanya. Nah, kita semua belajar ya, ketika masih kecil, masih sekolah dasar, bahwa tanda tanya itu adalah kalimat untuk apa? Pertanyaan. Kalau tanda seru, pernyataan. Di thumbnail, di judul, saya tulis dukun diundur.
Nah, kalau intonasinya seperti itu, berarti itu pernyataan. Kalau pakai tanda seru, adukon diundur. Itu penegasan. Tapi kalau ada tanda tanya, adukon diundur. Tanda tanya. Pertanyaan. Artinya saya mempertanyakan sendiri kepada yang bertanya, ya, kepada thumbnailnya mewakili pertanyaan orang lain. Di isi video pun saya sampaikan, ya, bahwa memang ada kata-kata saya yang bilang adukon diundur. Alhamdulillah. Ya, itu adalah pemahaman saya. Karena kalaupun diundur, orang-orang memahami bahwa adukon terjadi 15 Ramadan kemarin. Kalau tidak terjadi kemarin, berarti kan diundur. Begitu. Tapi bukan saya yang mengundurkan. Allahu Akbar. Bukan saya, ya. Dan saya tidak menyatakan itu untuk pembelaan diri dan lain sebagainya. Adapun kalau teman-teman menganggap itu pembelaan diri, ngeles dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Teman-teman menyebut saya pembual, pembohong, munafik, dan lain sebagainya, terima kasih. Saya doakan semoga teman-teman tidak menjadi apa yang teman-teman sebutkan ke saya. Ya, seperti itu. Semoga teman-teman semua dirahmati Allah, berkah, selamat, ya. Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan curahan rahmatnya serta surganya untuk teman-teman. Di konten adukon yang pertama pun saya tidak menyampaikan adukon akan terjadi. Saya hanya menulis judulnya dengan besar adukon. Terjadi 15 Ramadan. Tanda tanya juga itu. Lalu ini penjelasan atau tanggapan Raja Rahasia. Tonton baik-baik dalamnya. Saya hanya menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz akhir zaman, menyikapi, menanggapi. Lalu apa adukon menurut saya pribadi? Saya sampaikan di video yang pertama. Lalu di video yang kedua, saya pun menyampaikan bahwa adukon baik terjadi dan tidak tanggal 15 Ramadan kemarin, kalaupun terjadi, tidak apa-apa. Semua bumi beserta isinya ketentuan dalam milik Allah. Kalau menghendaki tidak apa-apa. Artinya kita masih diberikan tahu, diinformasikan untuk apa? Memperbaiki diri, memperbaiki ibadah. Dan kalau tidak terjadi, alhamdulillah lebih alhamdulillah karena kita sudah memperbaiki diri, tingkatkan lagi iman Islam kita, amal ibadah kita, ya. Bukan yang belah, terjadi apaan? Kita balik lagi kembali ke seperti semula. Jangan seperti itu, ya. Dan jangan juga jadi balik mengejek, menghina ustadz-ustadz akhir zaman. Kadang saya tahu juga para ustadz itu tidak menyebutkan secara langsung, tidak mengiyakan akan terjadi tanggal 15, hanya menyampaikan kumpulan hadis-hadis yang lemah beserta penelitian-penelitian mereka dan cara berpikirnya. Selebihnya, teman-teman sendiri yang mengolah, menangkapnya seperti apa. Ya, setiap orang akan berbeda menangkap segala sesuatu yang dia saksikan tergantung kondisi dirinya, kondisi hatinya, kondisi pemikirannya, kondisi keilmuannya, luas lingkar pandangnya, juga pola cara berpikirnya. Satu orang menonton video yang sama, tapi akan berbeda cara menangkapnya, memahaminya, menerimanya. Itu sudah memang sunatullah, karena setiap manusia berbeda-beda. Ya, ketika kita menyaksikan segala sesuatu yang kita tidak bisa menangkap itu dengan baik, ya, kita apalagi menerima dengan emosi, bahkan ada yang tidak menonton hanya dipotong-potong, lalu membaca judul, langsung menyebarluaskan, langsung salah paham, padahal video yang satu dengan video yang lain berbeda. Video yang ini tidak sama dengan video ini isinya, tapi disamaratakan. Nah, itu adalah seperti yang sudah saya sampaikan, ya, sifatnya seperti sifat lalat. Jangan seperti itu, hati-hati. Lalat itu menghinggapi segala macam, segala sesuatu yang bau busuk, jelek, kotor, ya. Lalu setelah itu menyebarkan penyakit-penyakitnya ke setiap tempat. Jangan seperti itu. Lihat video satu, lihat kabar satu tanpa dikoreksi, tanpa analisa, ya. Lalu disebarkan ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Penyakit-penyakitnya tuh, kabar bohongnya, salah pahamnya, salah tanggapnya. Akhirnya di semua orang salah paham, salah tanggap, ya. Ya, inilah masa-masa di mana fitnah menyebar begitu mudah dan cepat. Tapi tidak apa-apa. Nah, ini karena saya memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan, ya. Ini yang saya sampaikan. Kalaupun bisa diterima, terima kasih. Kalaupun tidak apa-apa. Karena manusia tidak bisa merubah manusia yang lainnya, ya. Kita hanya bisa berusaha menjadi wasilah, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya.
Seperti itu. Kita hanya berdoa, berusaha. Yang berubah Allah SWT. Yang utama merubah adalah manusia itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi teman-teman ya, ketika teman-teman melihat video apapun, siapapun, perhatikan gambarnya, tulisannya, ya. Kalau lihat gambar, lihat tulisan, kalian udah kesal, lebih baik jangan ditonton. Karena itu akan merusak hati kalian. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini pun yang saya sampaikan, video saya ini pun, yang mau menyaksikan silahkan, yang mau menerima dengan baik silahkan, yang tidak apa-apa. Ya, semua punya hak masing-masing tentang apa yang ada dalam dirinya, tentang apa yang dia lakukan, dan dia pun bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan sepanjang hidupnya di muka bumi ini. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini juga jangan disalahartikan dan salah pahamkan bahwa saya baper ya. Saya banyak komen negatif lalu baper lalu bikin video ini. Enggak, tidak. Ini hanya bentuk kasih sayang saya saja kepada teman-teman. Ya, tanggung jawab saya kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan mudah-mudahan bisa jadi dimengerti ya, menjadi perbaikan diri untuk sama-sama. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Ya, teman-teman ingat bahwa kebencian itu merusak dan tidak baik kita mengelola kebencian dalam diri kita. Karena kebencian itu merugikan di dunia, merugikan di akhirat. Seseorang yang membenci seseorang yang lainnya, apalagi sudah sampai tahap dendam, maka dia kedendaman itu akan merusak dirinya karena dirinya tidak bisa melihat yang orang dibencinya itu senang. Setiap orang yang dibencinya senang, dia akan sakit, akan bingung, akan panik, akan tidak bisa tidur malah. Terus memikirkan bagaimana caranya supaya dia tidak senang, supaya bagaimana dia memiliki kebencian dan ada pendukung yang membenci dia juga. Jadi dia mengumpulkan kebencian dari orang lain, dihasut sana sini supaya teman untuk membenci orang ini, supaya orang ini terjatuh. Ya, memang kalau memang orang ini memang buruk, memang jahat, memang tidak bagus, tidak baik, maka ingatlah bahwa Allah lah yang maha memiliki hari pembalasan, yang maha adil dan teliti dalam segala sesuatu. Ya, bayangkan teman-teman, kita membenci seseorang, orang itu udah tidur, terlelap, tenang, bermimpi indah. Kita yang bencinya masih mikir, masih bangun, begadang, karena tidak tenang. Seperti itu teman-teman ya. Nah lalu, ini yang paling merugikan, bahwa kebencian, dendam manusia kepada manusia yang lainnya, jika dendam, iri hati, dengki, kebenciannya itu tidak berdasar dan tidak tepat sasaran, orang yang dibencinya tidak sesuai dengan apa yang dia benci, apa yang dia perkirakan dan apa yang dia prasangkakan. Bahkan orang itu mungkin lebih mulia atau lebih utama daripada orang yang membenci. Maka ingatlah ketika di akhirat nanti, ketika di hari pembalasan, di hari Yaumul Hisab, ya, di hari Yaumul Hisab, segala amal perbuatan si orang yang membenci orang yang tadi ini, itu akan diambil dan diberikan kepada yang dibenci. Sesuai dengan kadar bagaimana dia membenci orang itu dan menghasut orang lain untuk kebencian dan berusaha menjatuhkan. Hati-hati, jadi sangat merugikan teman-teman ya. Jangan menjadi orang pembenci, jadilah orang yang welas asih, penuh cinta kasih, karena itulah kunci bahagia yang sejati. Sekali lagi mohon maaf teman-teman ya, semoga apapun yang saya sampaikan ini tidak menjadi dianggap yang berlainan. Kalaupun dianggap berlainan yang lain, ya terserah, tidak apa-apa ya. Insya Allah saya tidak apa-apa. Silahkan saja, karena salah satu guru saya pernah bilang teman-teman bahwa tidak ada gunanya kau menjelaskan siapa dirimu dan bagaimana dirimu kepada teman-temanmu, sahabatmu yang menyintaimu. Dan tidak ada gunanya pun kau menjelaskan siapa dirimu kepada yang membencimu, yang tidak suka padamu. Karena teman-temanmu sudah tahu siapa dirimu. Dan orang-orang yang membencimu, yang tidak menyukaimu, tetap akan tidak suka kepadamu. Walaupun apa yang kau katakan itu benar adanya, apalagi salah. Nah teman-teman, ini juga sekaligus saya mau menginformasikan bahwa nanti akan saya buat sebuah konten yang beda, yang lain dari biasanya. Ya, dimana konten ini akan saya buat, formatnya adalah saya membaca komentar-komentar YouTube ya di video-video YouTube saya. Ya, seperti misalnya awal mula saya mendapatkan banyak subscriber atau viral adalah ketika saya mengomentari atau membuat klarifikasi video saya tentang karma. Nah, itu nanti akan saya baca, saya tanggapi langsung, baik komentar buruk ataupun komentar baik. Ya,
ini sebagai sarana latihan saya juga. Ya, ini kan kita masih Ramadan nih, melatih kesabaran, meningkatkan kebijaksanaan, insya Allah. Akan saya tanggapi, akan saya baca dan jawab dengan cara santai. Ya, nanti akan saya mulai, insya Allah ya. Jadi, komentar-komentarnya dari video-video yang saya pilih, video-video yang paling banyak ditonton mungkin ya. Seperti itu. Semua komentar akan saya baca, baik yang bagus, pujian, hinaan, cacian, makian, dan lain sebagainya. Ya. Siapa tahu dari komentar, baik yang bagus ataupun yang buruk, ada manfaat yang bisa diambil. Ya, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita bersama. Baik teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Ya, bagi teman-teman yang ingin mendukung saya, silahkan tetap mendukung. Tapi ingat ya, dukung seperlunya. Ya, kalau ada yang bilang bahwa aku fansnya Kak Reza nih, silahkan kagum, silahkan ngefans, tapi secukupnya saja. Karena saya manusia biasa, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Jangan mengidolakan saya berlebihan. Karena yang patut didolakan hanyalah Rasulullah SAW. Ya, begitu. Untuk para pembenci yang tidak suka pada saya, silahkan menjaga hatimu sendiri, silahkan mengelola kebencianmu jika itu memang lebih baik bagimu. Tapi kalau boleh saya sarankan, mari bersama-sama bernaung dalam cinta kasih. Ya, karena benci juga dasarnya cinta. Ya, cinta apa? Cinta yang tidak tersampaikan. Begitu. Dalam kebencian juga ada kasih sayang, ada cinta kasih. Asal kita bisa menerimanya dengan lapang dada dan kebaikan hati. Karena barang siapapun manusia yang selalu mencari kebaikan, walaupun dia berada pada keburukan, pada tempat sampah, pada hinaan, maka dia akan tetap bisa melihat kebaikan dimanapun. Ya, begitu. Ilmu, cinta kasih, kasih sayang, itu bertebaran di mana-mana. Asal kitanya mau menundukkan diri, memungut satu demi satu percikan-percikan, tebaran-tebaran kasih sayang, tanpa menengadahkan diri, berbangga hati, dan merasa diri sudah cukup baik, sudah cukup tinggi ilmunya. Ya, baik teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Yang konten terbaru saya, insya Allah nanti akan saya lakukan, akan saya jalankan. Nama kontennya mungkin jawaban komentar video Reza Rahasia. Mungkin ya seperti itu, saya juga belum tahu nama judulnya apa. Tapi intinya seperti itu konsepnya. Akan saya jawab secara santai, komentar baik ataupun komentar buruk dalam video-video saya yang paling banyak ditonton. Insya Allah, rahmat berkah melimpah untuk kita semua teman-teman. Jangan takut. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.